Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah Pak Lutfi perkenalkan, saya Alan, S1 Ekip Unit 2010, seangkatan dengan OIS tadi ya, Ronald. Nah, ini bisa dilihat di layar, ini yang paling kiri ini kampus saya S1, kampus Green ya, nomor 28 dulu. Ini di yang gambar kedua, ini kampus ITB, saya S2 di ITB, ngambil Magister Kimia Analitik 2015. Nah, untuk yang tiga ini kampus Institut Teknologi Sumatera, di mana saya sekarang lagi bertugas yang mengajar di sini, menjadi dosen kimia analitik, melanjutkan kiprah Pak Lutfi. Baiklah, ya ini profil diri ya, ini gambar ketika saya mengikuti PK, program keberangkatan ya untuk LPDP. Nah ini ya menuju Indonesia emas ya, cita-cita LPDP Bang. Saya SD di Sumatera Selatan di Ulu Musi tepatnya, SMP juga di Sumatera Selatan di Ulu Musi, SMA saya SMA 8 Kota Bengkulu, kemudian lanjut S1 di Ekip Kimia Unit, ya mendapatkan beasiswa PPA berapa kali, 2 kali. Kemudian S2 saya lanjut di Kimia Analitik ITB menggunakan beasiswa LPDP, jalurnya afirmasi ketika itu. Nah ini saya daftar ini menggunakan rekomendasi dari Pak Lutfi kala itu. Saya ingat sekali di lab 7 ya, lab 7 kita yang luar biasa itu ya. Saya datang ke Pak Lutfi, Pak saya mau minta rekomendasi untuk lanjut ke ITB. Terus kata Pak Lutfi, Alan kenapa nggak Unpad aja? Karena angkatan saya 2010 itu study tournya itu ke Unpad ya. Jadi teman saya itu ada Ois, Ronald, itu pada ke Unpad. Saya bilang saya mau coba ke ITB Pak. Akhirnya Pak Lutfi kasih rekomendasi dan kuliahlah saya di ITB menggunakan beasiswa LPDP. S3 sedang proses, insya Allah nanti untuk beasiswa sebenarnya udah dapat beasiswa kampus. ITERA menyediakan beasiswa untuk S3 tahun 2021 itu untuk dalam negeri, bisa pilih ITB, UGM, UI, ataupun kampus Unpad, dan lainnya. Tapi kalau untuk ke luar negeri, ITERA menyerahkan, ya kampus saya di sini, tempat home base saya, menyerahkan untuk mencari sendiri beasiswanya. Tapi karena kondisi COVID seperti ini, sepertinya untuk beasiswa benar-benar agak susah. Tapi akan dicoba. Nah ini foto saya waktu S1 wisuda, ini S2 wisuda, nanti adik-adik bakal merasakan juga ya, rasanya gimana wisuda itu. Tapi sekarang rasakan dulu gimana susahnya penelitian, dinikmatin aja. Nah ini pengalaman organisasi, ini bisa dilihat foto, ini foto pekan ilmiah kimia ke-9 kalau nggak salah. Tahun 2012, ini saya selaku ketua himpunan ketika itu. Nah ini teman-teman semua, saya ingat sekali saya menjadi ketua himpunan 2012 itu. Ya Pak Lutfi itu dosen yang sangat support kepada mahasiswa. Ketika kami kema bakti sosial di Arga Makmur, Pak Lutfi datang. Gitu. Ya kan saya pengalaman ya. Ya saya menceritakan ini untuk jadi untuk adik-adik semua biar semangat itu. Karena untuk dapat beasiswa itu bukan tiba-tiba tamat kita daftar beasiswa, tapi dari kalian kuliah semester 1 itu harus dipupuk untuk menjadi jejak. Ya, kan mau nulis itu harus ada jejak ya. Jadi untuk dapat jejak itu harus kalian pupuk dari semester 1. Ya, saya jadi bupati itu ketua himpunan ya, Imamiyah, kemudian ikut POSI sebentar, kemudian ikut komunitas beda, ini komunitas bidang sosial. Kemudian saya ikut Kapal Pemuda Nusantara, berlayar ya, Sel Komodo 2013, jadi berlayar selama 1 bulan, mengelilingi Laut Indonesia selama 1 bulan. Kemudian ketika S2, saya menjadi ketua komunitas awardi LPDP, se-ITB. Itu di ITB itu awardi terbanyak di Indonesia, ada sekitar 500-an ketika itu. Kemudian saya juga aktif ikut di keluarga mahasiswa Islam, pasca sarjana ITB. Kemudian ketika tamat saya aktif di Mata Garuda Bengkulu. Sekarang saya karena stay di Lampung, sekarang ketua Mata Garuda Bengkulunya Kak Andri. Ini pengalaman organisasi ini, kalau kakak-kakak yang sebelumnya itu kan pada pintar semua. Kalau saya itu biasa-biasa aja, IP saya saat itu pas banget.
3,52. Pas untuk cum laude. Nah, kalau di 3,5 ke bawah kan nggak cum laude. Jadi pas cum laude. Alhamdulillah. Ya. Ini masih kedengaran kan? Masih ya. Nah, ini bisa dilihat di sebagian kiri ini KBS ketika Kema Bakti Sosial. Kegiatan sosial-sosial seperti ini itu yang menjadi alasan kuat sebenarnya kenapa seseorang itu bisa diterima mendapatkan beasiswa. Bukan cuma dia harus pintar akademik, tapi dia ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Ya, KBS Kema Bakti Sosial. Kemudian ini saya di sebagian kanan bawah ini saya tiap minggu di Bandung saya itu mengajar anak panti gitu. Anak panti saya mengajar mata pelajaran SD, matematika, ya, SMP-nya ada kimianya, IPA. Ini saya aktif di bidang keagamaan, mahasiswa Kamil, keluarga mahasiswa Islam pasca sarjana itu. Nah, ini tagline-nya jadikan dirimu selalu bermanfaat bagi makhluk di sekitarmu. Nah, untuk beasiswa LPDP sebenarnya Kak Irsan tadi udah melengkapi semua ya. Jadi kami tersisa sedikit untuk materi. Ini tahun 2019 penerima beasiswa LPDP itu ada 20.255 orang. Dan yang masih udah tamat itu ada 7.000, salah satunya itu saya. Nah, untuk di angkatan saya 2010 FKIP Unip itu, ini termasuk luar biasa sebenarnya. Di FKIP Unip 2010 yang mendapatkan beasiswa itu ada Alan, saya sendiri, Ronald, Ois, Tri Utami Putri, Winda, dan Septian. Ini dapat beasiswa LPDP semua. Jadi ya mungkin bisa beruntung, bisa juga karena ya saya lihat emang teman-teman ini memang pantas untuk dapat beasiswa itu, dan harus mencoba. Kalau kita pantas tapi nggak kita daftar ya nggak akan dapat. Nah, ini visi misi LPDP bisa dilihat di webnya sebenarnya. Saya lanjut aja. Nah, ini jenis beasiswa tadi ada 15, kata Kak Irsan tadi ini ada 16 sebenarnya. Ada 16 bisa dilihat, beasiswa reguler, dokter spesialis. Nah, mungkin yang adik-adik bisa daftar nanti ini beasiswa reguler, ya disertasi ketika S2 ya. Bisa juga kalau udah jadi dosen nanti beasiswa budi. Ada juga beasiswa afirmasi. Nah, afirmasi ini banyak macamnya, ada 8 macam. Afirmasi alumni bidik misi. Kalau kalian alumni bidik misi bisa daftar via jalur ini. Nah, untuk jalur-jalur ini sebenarnya cuma jalur untuk masuk daftar beasiswa. Tapi ketika udah menjadi awardee, menjadi penerima beasiswa, kalian mendapatkan hak yang sama. Nggak ada yang jalur reguler sama afirmasi itu nggak ada bedanya. Uang yang kita dapat sama, kewajiban kita sama. Ini proses seleksinya udah jelaskan Kak Irsan tadi. Ini saya lengkapi lagi, ini saya ambil dari ya saya minta ke tim LPDP tentang presentasi untuk LPDP ini. Ini ada administrasi, kemudian seleksi berbasis komputer seperti TPA, kemudian seleksi wawancara, kemudian kegiatan pemberangkatan, baru kita studi. Nah, LPDP akan mengcover kita sampai masa studi berakhir, sampai kita pulang. Kemudian ketika kita jadi alumni, kita bisa dapat juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, ini alumni itu dikelola sekali. Sekarang itu alumninya udah sampai 7.000-an. Nah, ini yang didapat, komponen biaya yang kita dapat, ini dananya banyak sekali ya. Dana pendidikan, dana pendukung, dana tambahan. Ini rinci sekali. Nanti kalau adik-adiknya mau materinya, saya punya materi lengkap untuk presentasi LPDP ini kemarin. Ya, karena Pak Lutfi minta, jadi ini saya minta ke tim LPDP untuk minta materinya. Atau juga bisa juga di web LPDP itu ada juga dijelaskan. Nah, ini saya nggak banyak cerita. Ya, saya mau cerita pengalaman sih. Ketika S1 itu kita kan pendidikan, tapi kita alhamdulillah diperbolehkan untuk mengambil penelitian murni gitu. Diperbolehkan. Jadi adik-adik kalau mau ngambil murni ya nggak apa-apa walaupun kita di pendidikan, karena kalau pendidikan kita kan udah micro teaching, setidaknya udah tahu lah konsep-konsep mendidik itu seperti apa. Tapi untuk skill kalian di lab itu perlu sekali, ya. Jangan sampai kita nggak bisa mentitrasi, nggak bisa ya alat-alat instrumen kita nggak tahu. Nah, ini bisa silakan baca ya dalam hati. Ya, bisa awardee LPDP, awardee apapun, silakan baca dalam hati. Insya Allah kemudian hari kalian bisa menjadi seperti kakak-kakak, Kak Gracianto, Kak Ois tadi, Kak Ronald, sama Kak Irsan.
Saya ingat sekali ketika saya semester 1, Kak Gras itu menjadi pemateri kegiatan Himamiah. Saya menulis ya, ada tulisan gitu. Kita peserta itu disuruh nulis. Ya. Saya tulis di situ, suatu hari nanti saya akan menjadi pemateri seperti Kak Gracianto. Kemudian berapa tahun kemudian itu benar-benar terjadi gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu sebenarnya menjadi kenyataan di kemudian hari. Ya. Nah ini itu ya LPDP. Kalau mau lihat di webnya, kalian bisa buka webnya. Saya cekan ya. Ini web LPDP. Kalian bisa buka. Nah ini web LPDP ya. www.lpdp.kemenkeu.go.id. Di sini banyak beasiswa. Silakan dibaca. Oh ya, untuk dana riset juga ada. Pak Lupi itu sering sekali dapat beasiswa dana riset ya. Banyak sekali beliau mendapatkan dana riset. Nah, untuk pengalaman sebelum ditutup ya udah hampir jam 4. Saya mau cerita sedikit pada adik-adik bahwa yang mendapatkan beasiswa itu bukan cuma orang yang nggak harus pintar ya. Nggak harus pintar. Karena saya menemukan teman-teman saya yang dapat beasiswa LPDP itu ada beberapa kategori ya. Satu yang benar-benar pintar ya, benar-benar pintar karena olimpiade, kemudian ya IP-nya tinggi. Ada juga yang kedua anak-anak yang punya tekad kuat ya. Dari keluarga tidak mampu, nggak terlalu pintar tapi IP-nya lumayan, tapi dia punya tekad kuat. Itu salah satu alasan ya si pewawancara meloloskan kalian. Kemudian satu lagi orang-orang yang aktif di organisasi. Aktif di organisasi maksudnya bukan aktif itu bukan cuma aktif aja, tapi dia andil dalam kegiatan sosial itu lumayan. Kemudian dia IP-nya nggak anjlok. Ya itulah kenapa sering kalau kalian dapat motivasi gitu. Organisasi yes, akademi oke gitu. Itu benar-benar saya terapkan loh. Saya itu ya mungkin Pak Lupi tahu lah angkatan saya itu seperti apa. Pak Lupi siapa yang pintar, siapa yang biasa-biasa ya. Tapi yang saya dapatkan bahwa kuliah kita itu menjadi bahan kita untuk bisa bermanfaat pada orang lain. Gitu. Saya itu dari S1 ya pengalaman dari S1 itu saya udah aktif mengajar untuk anak-anak SD itu. Di S1 itu saya mengajar di Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah perjalanan 1 jam dari kota Bengkulu ke pusat ya jalannya berbatu gitu untuk mengajar tiap hari Minggu. Gitu. Kemudian S2 tetap saya lanjutkan mengajar di panti di daerah ya di daerah Cisitu atas sana gitu. Ya. Kemudian seperti itu. Nah, jadi intinya yang perlu kalian garis bawahi untuk mendapatkan beasiswa itu mau dalam negeri, mau luar negeri. Kalau saya kan dapat kebahagiaannya dalam negeri. Ya, dinikmatin aja, disyukurin. Karena emang pengalaman itu di luar negeri itu pengalamannya pasti lebih bagus ya. Tapi kalau kalian nanti akhirnya dapat dalam negeri, untuk kimia ya, saya udah survei ya bahwa di kimia itu yang akreditasinya A itu ya ITB, UGM, Unpad, kalau nggak salah magisternya, UI, sama IPB gitu. Itu mulai kalian bisa cari informasinya. Kalau misalkan kalian merasa, aduh bahasa Inggris saya ini kayaknya nggak terlalu cukup gitu. Karena saya pengalaman ketika saya wawancara LPDP, saya itu disuruh pindah ke luar negeri. Ya, disuruh itu Alan kata wawancaranya. Saya ingat profesor dari Andalas kalau misalnya. Kamu pindah aja ke luar negeri. Saya tulis di sini kalau pindah ke luar negeri. Saya karena ya saya modal saya daftar LPDP itu TOEFL prediction UNIP ya tahu kan TOEFL prediction UNIP untuk syarat kita wisuda itu udah kadaluarsa dan nilainya 400 ya karena saya merasa kayaknya bisa saya daftar reguler nggak bisa akhirnya saya daftar di afirmasi. Nah saya daftar ambil celah di afirmasi yang bisa saya untuk daftar. Syarat daftar itu kalau afirmasi yaitu berasal dari daerah 3T, tidak mampu, atau ini tadi kan saya lihat kan ada berapa kategori untuk afirmasi itu. Afirmasi tadi ada, nah ini bisa dia alumni bidik misi, bisa daftar afirmasi, atau dia bisa juga
beasiswa prasejahtera berprestasi. Ya, bisa juga saya tidak mampu tapi berprestasi. Atau beasiswa daerah tertinggal, daerah 3T. Kalau Bengkulu itu daerah 3T-nya itu daerah Seluma. Kabupaten Seluma itu salah satu-satunya sekarang ya, data 2019 merupakan termasuk dari daerah 3T di Provinsi Bengkulu. Kalau kalian berasal dari Seluma, kalian bisa daftar LPDP jalur afirmasi. Ada juga beasiswa santri. Kalau kalian santri, bisa masuk daftar jalur afirmasi. Atau kalian berprestasi di bidang seni, bidang olahraga, bisa juga daftar di jalur afirmasi. Jadi pemerintah kita itu sudah memberi slot ya, yang umum ini untuk yang pintar-pintar, bahasa Inggrisnya pintar. Nah, untuk yang afirmasi ini yang mungkin ketika SMA, SMP itu bahasa Inggrisnya itu ya nggak seberuntung teman-teman yang di kota gitu. Jadi dia bahasa Inggrisnya nggak bagus, tapi dia berprestasi, bisa daftar di afirmasi. Nah, ketika lulus, udah semuanya sama. Mau yang umum, mau yang afirmasi itu sama semua. Dapatnya sama. Ya, kalau di Bandung itu dapat, zaman saya sih dapat 3,3 juta per bulan. Dapatnya 3 bulan sekali, sama kayak Kak Irsan tadi ya. 3 bulan sekali dapat 9.900.000. Sekarang katanya sih naik jadi 4.300.000 ya per bulan. Itu cukup sekali karena ada biaya, ada uang bukunya 10 juta per semester per tahun, dan ada uang penelitian itu 25 juta kalau S2. Cukup sekali karena mau tamat kuliah nikah pun bisa kalian dari uang tabungan itu. Ya, gitu. Kata kasarnya itu ya. Ya, kemudian kalian bisa, kalau di dalam negeri ya, saya pengalaman, kalau di dalam negeri, kalian bisa juga sebenarnya memanfaatkan untuk bisa keluar negeri, ikut dengan cara ikut conference. Dan ikut conference, seminar internasional, bisa ke Jepang. Gitu. LPDP menyediakan dana untuk itu. Jangan takut kalian nggak punya dana untuk pergi ke luar negeri ketika kalian dalam negeri menggunakan beasiswa LPDP, karena LPDP menyediakan dana untuk conference. Kalau waktu itu sekitar 15 juta kalau misalnya. Itu lumayan cukup. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Intinya sama seperti kakak-kakak yang lain tadi, bahwa mendapatkan beasiswa itu sebenarnya mudah-mudah susah itu. Ya, kalian bisa belajar dari Pak Lutfi yang berada di dekat kalian di Bengkulu, atau bisa tanya ke saya, tanya ke Kak Gras, Kak Isan, Kak Ois tadi, Kak Ronald. Kita siap ditanya-tanya ya. Ya, asal nggak nanya yang ya Kak, selagi bisa dibaca dulu. Nah, ini beasiswa LPDP buka webnya, dibaca, kalau nggak ngerti nanti ditanya. Kalau langsung nanya kan kasihan kakak-kakaknya. Gitu. Mungkin itu yang bisa kita bagikan untuk memotivasi adik-adik untuk lanjut S2 gitu, bisa ke S3, karena FKIP kimia itu dari dulu saya lihat penerima hibah ya, penelitian mahasiswa ya, PKM mahasiswa terbanyak dari dulu, itu selalu terbanyak. Kemudian alumni LPDP, kalau saya cek ya, saya kan pernah menjadi ketua Mahaka Garuda alumni LPDP Bengkulu. Itu yang paling banyak itu dari FKIP Unip, FKIP kimia, terutama FKIP kimia. Jadi Kak Irsan, saya, Ois, itu semua salah satu contoh dari alumni kimia. Berarti kita tuh nggak kalah saing gitu. Walaupun lab kita, ketika saya lab kita tuh cuma ada spektro gitu. Nah, ya, jadi pas kuliah ya siap-siap aja kita, siap-siap ya shock gitu. Kenapa kuliahnya ternyata berat gitu. Tapi pasti kalian bisa. Mungkin sekian Pak Lutfi yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa ditanya jawab aja. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak pemateri terakhir mungkin ya. Jadi ada masih Ihsan, Gasianto, Alan. Makasih banyak. Jadi itu intinya ada beberapa poin ya. Yang pertama, meskipun kita di pendidikan, penelitian S1-nya sains murni itu tidak apa-apa. Ya. Kedua, jangan takut tidak linear S2-nya di murni, itu juga ternyata tidak apa-apa. Ya. Dan kita masih bisa menjadi dosen juga kan. Terus ya matrikulasi tadi di Jepang juga dikatakan tidak ada ya. Jadi banyak hoax yang beredar ya di kimia ini, banyak hoax yang beredar bahwa penelitiannya harus pendidikan. Nah itu
ternyata. Karena apa ya, sekarang itu masalah hidup di dunia ini sangat kompleks. Kalau kita carikan solusinya hanya dari satu disiplin ilmu, akan sulit untuk menyelesaikannya. Tapi kalau kita keroyok dari berbagai bidang ilmu, multidisiplin justru lebih bagus. Jadi pendidikan tambah kimia itu masih sangat satu jalur, serumpun. Jadi jangan khawatir. Itu kemudian tadi dari Ihsan ada work hard, kemudian play hard ya. Jadi kita harus persisten, harus gigih ya. S1, S2 pastilah ada yang namanya homesick ya. Homesick, stres, apalagi nih Gracianto lihat. Kita lagi santai-santai kan, dia jikeng ya. Jikeng itu nge-lab. Nah, itu kan tapi karena ya Gracianto itu istilahnya ekspresif ya, jadi ketua PPI juga, itu semua stresnya itu pasti hilang gitu. Ya, kalau Ihsan kan nelpon orang tua ya. Nah, kalau saya dulu lagi stres itu ya suka hobinya motret ya, makanya kalau buka album saya zaman dulu lagi kuliah di Jepang stres itu ya banyak foto ya bagus-bagus pemandangan di Jepang itu ya. Kalau Alan nggak tahu tuh, kalau lagi stres ngapain ya. Beda-beda tiap orang. Nah, tapi Alan sih masih di TB ya, nggak akan seberat stres waktu di luar negeri, itu luar biasa. Itu kemudian apalagi poin-poinnya, ini saya rekam juga ya, ini makin lama makin sedikit yang bergabung. Saya ini sangat berguna bagi adik-adik mahasiswa Himamia ya. Nanti akan saya share ke mahasiswa, karena ya kuota ya, namanya mahasiswa lah tahu sendiri, kuota, jaringan semua ya. Kemudian ada yang bertanya mungkin?